Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan ajaib. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Firman-Nya aku terus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan ajaib. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan ajaib. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Allah Bapa adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu memperhatikan setiap anak-anaknya. Apa yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita Dia menyediakan. Haleluya. Bapa, Kau setia, Bapa Kau mulia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Bersama-sama. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau segalanya Bapa. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Amin. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Menyediakan yang ku perlu. Kau
kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami selalu memuji-Mu, berharap kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kekuatan dari Engkau memampukan kami melewati saat-saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Lights, please. And there were in the same country shepherds, abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them. And the glory of the Lord shone round about them. And they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not. For behold, I bring you tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. A day in my life. Hai friends, semenjak pandemi COVID-19, begitu banyak hal yang berubah. Setiap hari, aku selalu menjaga protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, yaitu 5M. Selain itu, aku juga selalu menjaga kesehatan rohaniku dengan cara rajin saat teduh,
rajin sekolah minggu, dan berbagi berkat-berkat rohani pada teman-teman. Nah, kalau kalian gimana nih? So, aku mau kasih challenge kalian untuk membuat video A Day in My Life dengan tema How I Do My Self Sanitation, baik dalam segi jasmani terutama rohani. Durasi video 1-3 menit dan kalian bisa upload di Instagram dan tag mention @theerogbz, atau bila kalian tidak punya, kalian bisa mengirimkannya di nomor WA 081 750 61199. Format posting dan pengiriman sebagai berikut: nama, asal SM, umur. Contoh, Angel SM2 12 tahun. Challenge ini berlaku untuk kelas kecil hingga besar SMGTI Bukit Zaitun Surabaya. Challenge ini akan berakhir pada tanggal 29 November 2022 dan pemenang akan diumumkan pada tanggal 1 Desember 2022 di IG @theerogbz dan YouTube @theerogbz. Buat video sekreatif mungkin ya. Aku tunggu video kalian. See you and God bless you all. Baik anak-anak, sekarang kita akan berdoa ya untuk memulai sore hari ini. Yuk, semua tangan dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Bapa kami ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa sore hari ini Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kami untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pada sore hari ini kami mau menyiapkan hati kami, mau menyiapkan pikiran kami, telinga kami untuk mendengar kebenaran-Mu. Dan terlebih lagi Tuhan, berbicaralah sehingga kami dapat bertumbuh dan berbuah lebat, dan iman kami menjadi kuat karena Engkau. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya di dalam tangan Engkau, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selamat sore anak-anak semuanya. Sore hari ini kita bergembira ya. Anak-anak tentu tahu kenapa kita bergembira. Ya, ini bulannya bulan apa? Betul sekali, bulan Desember, di mana semuanya kalau anak-anak pergi melihat di jalan atau di mall itu banyak dipasang pohon Natal, seperti anak-anak bisa lihat di sini. Ada pohon Natal di rumahmu, kemudian juga kalau di mall-mall, kemudian di jalan ada lampu-lampu yang kerlap-kerlip, ada tulisan Merry Christmas. Wah, pokoknya sudah memasuki bulan Desember, ini sudah kelihatan nuansanya. Nuansa apa, Nana? Betul sekali, Natal. Natal sudah datang. Ya, jadi semua mulai mempersiapkan sukacita Natal. Mereka kalau anak-anak bisa lihat di sini gambarnya, pohon Natal di rumah, ada yang punya bisa dipasang, yang enggak punya juga enggak apa-apa. Tapi biasanya yang punya akan pasang dan akan dipasang kerlap-kerlip. Demikian juga di gereja, apalagi di gereja ya anak-anak ya. Di gereja akan anak-anak bisa lihat banyak pernak-pernik Natal. Wah, bergembira, sukacita sekali. Berita Natal artinya adalah berita sukacita. Sekarang Tanda mau tanya, minggu yang lalu firman Tuhan sudah diberitakan tentang, ini ya Nana ya, di dalam Yesaya 9 ayat yang ke-6. Apa? Iya betul, bahwa sudah dinubuatkan dan itu terjadi. Akan lahir seorang anak, yaitu siapa Nana? Betul, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia adalah Raja Damai. Anda sudah belajar kan minggu lalu? Dan dia datang untuk menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak bisa dilihat di situ ada gambar anak yang di dalam palungan itu Tuhan Yesus. Kemudian ada ibunya namanya siapa? Iya, Ibu Maria dan bapaknya namanya Yusuf. Anda bisa lihat di situ ada bintang yang kerlap-kerlip. Wah, gembira sekali. Nah, sore hari ini
Tante menceritakan cerita Alkitab sebelum kejadian ini. Jadi anak-anak, kalau anak-anak membuka di dalam Alkitab, sebenarnya sebelum Tuhan Yesus lahir, itu sudah dipersiapkan sebuah jalan. Ada seseorang yang mempersiapkan jalan di dalam kehadiran Tuhan Yesus. Nah, ini bisa dibaca di sini anak-anak, di Lukas 1 ayat yang ke-1 sampai nanti 35 ya. Anak-anak bisa baca nanti. Nah, sore hari ini tapi judulnya adalah, anak bisa baca di sini siapa? Namanya? Ya, Zakaria dan Elisabet. Anak bisa lihat di situ ada fotonya, ada gambarnya. Bapak Zakaria ini sama Ibu Elisabet ini, mereka kalau kalian lihat adalah suami istri seorang imam. Dia suami istri, kemudian juga kalau kalian lihat nggak lagi muda, bisa dikatakan dipanggil engkong Zakaria dan emak Elisabet, atau opa Zakaria dan oma Elisabet. Ya, anak-anak bisa lihat di situ. Kita akan belajar ini ya. Jadi sore hari ini kita akan belajar tentang kehidupan Zakaria dan Elisabet. Kita akan baca ya, Lukas 1 ayat yang ke-5. Yuk, kita baca yuk. Sebelum dibaca, anak-anak bisa lihat di sini. Sebenarnya siapa Elisabet itu? Di dalam Lukas 1 ayat 39 sampai 56, kalau anak-anak nanti lihat, baca, Elisabet itu adalah saudara dari Maria, ibunya Yesus. Anak-anak bisa lihat di situ, yang tua itu, yang perutnya hamil, nah itu adalah Elisabet. Sedangkan satunya adalah Ibu Maria, ibunya Yesus. Ya, kalau kalian lihat, mereka ini ternyata bersaudara, anak-anak. Bersaudara, bahkan ketika Ibu Maria hamil Tuhan Yesus, Ibu Maria selama 3 bulan tinggal di rumahnya Ibu Elisabet ini. Tinggal di rumahnya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Jadi, mereka ini bersaudara ya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu di dalam Lukas 1 ayat yang ke-5. Tante akan bacakan di sini. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Tadi Elisabet saudaranya siapa? Iya betul, saudaranya Maria ibu Yesus. Nah, kalau kalian lihat di sini ada gambarnya, diceritakan bahwa Zakaria itu adalah seorang imam. Ya, kalau imam ini tugasnya apa, anak-anak? Berarti tugasnya ini dia berada di bait Allah, di bait suci, itu tugasnya. Nah, dia bertugas di bait Allah di situ. Dia seorang imam karena dari keturunan Harun. Demikian juga istrinya juga dari keturunan Harun. Pekerjaannya adalah melayani Tuhan. Dia juga membawa umat Israel kalau akan berdoa, nah dia yang melayani anak-anak. Makanya disebut imam. Ayat yang ke-6 ya, Tante akan bacakan. Keduanya itu siapa tadi? Zakaria dan Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Anak-anak, apa maksudnya ini? Ini artinya bahwa Zakaria maupun Elisabet adalah orang yang benar. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan. Bahkan dikatakan di sini adalah dia ini menurut segala perintah Tuhan. Dengan tidak bercacat, artinya apa? Dia tidak melakukan salah, dia lakukan betul-betul perintah Tuhan. Ya, makanya sama Tuhan dikatakan Elisabet dan Zakaria ini adalah orang yang benar di hadapan Allah. Ya, nah anak-anak kita akan lihat ya di ayat yang ke-6 ini kita akan baca di dalam Yehezkiel 8
18 ayat 9. Di sini Tante bacakan, hidup menurut ketetapanku, di sini ketetapan Tuhan, dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, itu atau ialah orang benar. Dan dia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Anak-anak, ternyata orang benar itu sama. Di dalam Yeskiel juga diceritakan, orang benar itu adalah menuruti ketetapan Tuhan dan mengikuti peraturan Tuhan dengan setia. Nah, itu orang benar. Sama seperti siapa tadi? Zakaria dan Elisabet. Mereka disebut orang benar. Jadi, kalau orang benar ini dikatakan oleh Tuhan akan diberkati. Dia akan hidup. Maksudnya di sini akan diberkati. Ya. Nah, kalau kita lihat dari ayat ini, sore hari ini kita akan belajar tentang apa sih hidup benar di hadapan Allah itu. Karena ada orang ya, Nana, Tante kasih tahu, kadang-kadang ada orang itu melihat, oh orang itu loh baik, orang itu loh luar biasa baik, sabar, tapi belum tentu dia benar di hadapan Tuhan. Hadapan manusia bisa kelihatan baik, tapi di hadapan Tuhan belum tentu baik. Tapi kalau seseorang atau seorang anak atau orang yang dewasa yang hidup benar di hadapan Tuhan, pasti dia juga benar di hadapan orang, anak-anak. Orang akan lihat, cahayanya akan kelihatan, akan tampak kalau dia hidup benar. Jadi kalau hidup benar di hadapan Allah itu pasti baik di hadapan orang juga ya. Ini kalau di dalam Yeskiel tadi disebutkan bahwa orang benar adalah satu. Apa tadi? Hidup menurut ketetapanku. Artinya ini apa? Hidup menurut firman Tuhan. Ya. Yang kedua, tetap mengikut peraturanku dengan setia. Ini Tante garis bawahi, setia. Ya. Mengikuti perintah Tuhan dengan setia. Yang satunya adalah hidup menurut ketetapan firman Tuhan. Dan yang kedua adalah melakukannya dengan setia. Itu anak-anak hidup benar. Nih, sekarang Tante tunjukin gambarnya. Kalau mengikuti ketetapan firman Tuhan, artinya apa, Nana? T-A-A-T. Taat. Anak-anak sering ya dengar ya firman Tuhan yang lalu tentang taat. Taat kepada firman Tuhan. Taat. Itu berarti artinya apa taat? Mengikuti ketetapan Tuhan. Mengikuti firman Tuhan. Tante ulas sedikit. Kalau taat pada firman Tuhan, berarti artinya apa? Artinya kalau taat itu menurut pada apa yang diperintahkan Tuhan. Yang anak-anak baca di Alkitab, yang anak-anak dengar dari sekolah minggu, anak-anak dengar dari kegiatan di gereja atau di sekolah minggu yang sekarang sudah masuk, guru sekolah minggunya bercerita. Anak-anak membaca sendiri dari Alkitab, itu semua dilakukan, itu namanya taat. Taat pada firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kalian bisa lihat di situ, berarti juga harus taat pada orang tuamu. Taat pada gurumu. Taat pada peraturan yang ada. Baik di sekolah maupun di mana saja. Ya, anak-anak kalian bisa lihat itu. Jadi kalau taat pada firman Tuhan itu bukan cukup hanya beribadah saja. Anak-anak dengar firman Tuhan, datang ke sekolah minggu, bukan cuma itu saja. Tapi benar-benar melakukan firman Tuhan. Tuhan suruh kalian rajin beribadah. Ya diturutin anak-anak. Tuhan bilang kalian harus rajin berdoa. Ya harus ditaati. Tuhan bilang hormati ayah ibumu. Berarti harus diikuti. Kalau di Alkitab dikatakan kasihilah sesamamu. Gak boleh benci-bencian. Anak-anak harus taat. Kemudian juga peraturan-peraturan yang dibuat
Misalnya di anak-anak di jalan, di lalu lintas, kemudian di sekolah, di mana saja ada peraturan-peraturan. Nah, itu diikuti karena memang dibuat supaya menjadi tertib. Jadi, taat firman Tuhan ini bukan cuma sekedar mendengar ya, harus melakukan. Sekali lagi, orang yang hidup benar berarti taat pada firman Tuhan. Taat pada kebenaran Tuhan. Taat kepada ketetapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, apalagi tadi? Harus setia melakukan firman Tuhan. Nggak boleh begini. Kalau hari Minggu rajin. Nanti kalau sudah Senin, Selasa, lupa. Jadi malas lagi. Waktu Minggu dengar tantenya cerita atau omnya di sekolah Minggu cerita, oh iya harus belajar rajin, aku rajin. Tapi nanti kalau sudah lewat hari Minggu, kembali lagi menjadi anak yang malas. Nanti lagi misalnya ketika mendengar firman Tuhan, oh iya, misalnya ini sekarang hari Kamis ya anak-anak, diberitahukan misalnya hari Kamis diberitakan, oh ada belajar firman Tuhan tentang jangan takut, oh iya Tuhan aku nggak takut, aku percaya Tuhan tolong. Tapi nanti besok, ya takut lagi, dikit-dikit, aduh takut, ketakutan, lampu mati takut, nangis. Nah anak-anak, dikatakan di sini, orang benar itu adalah setia mengikuti firman Tuhan apapun keadaannya. Ya, dalam keadaan apapun kita harus tetap setia melakukan ketetapan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Nggak boleh kalau orang-orang bilang adalah Kristen tomat. Hari ini tobat, besok kumat. Nah, Kristen tomat kalau buah enak anak-anak. Tapi kalau Kristen tomat cuma hanya sementara saja bertobatnya cuma 1 hari, 2 hari, berikutnya nakal lagi. 1 hari, 2 hari rukun sama adik sama kakaknya, besoknya kelahi lagi. Nah, itu dikatakan tidak setia. Dikatakan orang benar adalah yang kedua tetap setia melakukan atau mengikuti firman Tuhan. Tante harap anak-anak yang saat ini belajar firman Tuhan tetaplah setia untuk mengikuti firman Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, oke. Nah, sekarang kalau kita sudah belajar orang benar di hadapan Tuhan itu seperti itu anak-anak ya. Ada 2 tadi, melakukan ketetapan Tuhan atau firman Tuhan, dan yang kedua adalah tetap setia melakukannya, mengikuti firman Tuhan dalam keadaan apapun. Ya. Nah, sekarang kita lihat di dalam ayat, kembali lagi ke ayat Lukas 1 tadi, ayat yang ke-7 tentang Zakaria dan Elisabet. Kita baca ya, ayat yang ke-7, di sini diceritakan. Tetapi mereka di sini, Zakaria dan Elisabet tidak mempunyai anak. Sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Artinya apa? Artinya, meskipun mereka ini hidup benar anak-anak, tetap ada masalah dalam kehidupan mereka. Mereka ini tidak punya anak. Sampai usianya tua, mereka berdoa mulai dari muda, berdoa sampai ketika sudah jadi engkong-engkong, jadi emak-emak, jadi opa, jadi oma. Ternyata mereka tetap tidak punya anak. Ini masalah buat mereka ya. Ini suatu masalah buat orang yang dewasa. Zaman dulu anak-anak, kalau nggak punya anak itu, biasanya dikatakan itu adalah aib atau malu kalau nggak punya anak. Nah, mereka ini sampai tua tetap berharap pada Tuhan. Tapi mereka ini dikatakan tadi hidup benar loh. Berarti mereka nggak bersungut-sungut. Mereka nggak ngomel, nggak marah sama Tuhan. Mereka tetap melakukan perintah Tuhan. Tetap mencintai Tuhan. Nah, anak-anak, ini masalah besar buat mereka. Mereka punya masalah bahwa mereka ini tidak punya keturunan, tidak punya anak. Nah, sekarang Tante kembali bertanya, kalau Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini punya masalah bahwa mereka tidak punya anak,
Sekarang Tante tanya ke kalian, masalahmu apa saat ini? Loh, apakah anak kecil bisa punya masalah? Bisa anak-anak. Masalahnya apa sih? Nah ini ya, masalahnya Tante rangkum ada beberapa masalah dari anak-anak sekalian biasanya. Ada anak yang punya masalah, dia begitu sedih, begitu susah, karena orang tuanya selalu berkelahi. Orang tuanya selalu bertengkar. Setiap hari isinya rame berkelahi. Ada anak-anak yang demikian kan? Mereka sedih sekali mendengar papa dan mamahnya mungkin mereka akan berpisah. Atau bahkan sudah ada yang bercerai, berpisah papa dan mamahnya bercerai. Ini melukai hati seorang anak dan menjadi masalah buat anak ini. Kalian bisa lihat anak ini. Dia punya masalah yang besar. Dia setiap hari mendengar papa dan mamahnya berkelahi. Bahkan dia tahu sebentar lagi papa dan mamahnya akan bercerai. Lihat ya wajahnya. Anak ini sedih ya anak-anak ya. Sedih sekali. Wajahnya sampai dia tutup telinga begini. Aduh, ini masalah yang besar bagi anak ini. Tante tidak tahu. Mungkin ada di antara anak-anak ini yang saat ini orang tuanya mengalami masalah. Yang orang tuanya sering berkelahi. Atau mungkin juga ada yang papa mamanya sering pukul. Sering memukul kamu. Sering mungkin maki-maki atau mengolok-olok atau memarahi dengan memukul misalnya. Tante nggak tahu, tapi ada masalah yang seperti itu anak-anak. Ada juga masalah seperti ini sering kali ditemukan juga. Anak-anak yang merasa kesulitan belajar, merasa nilainya selalu jelek, sudah belajar setiap hari sampai berjam-jam belajar, tapi nilainya masih jelek. Sudah berdoa, Tuhan tolong, tapi nilainya juga masih jelek. Kalau suruh belajar nggak ingat. Aduh tante, hari ini ingat. Besoknya waktu ulangan, lupa. Hari ini sudah latihan banyak matematika. Besok waktu ulangan, lupa. Nah, kesulitan mengingat. Ada anak-anak punya masalah seperti ini. Dia sampai lihat gambarnya, kepalanya pusing. Aduh, mau belajar matematika. Nggak bisa menghitung salah terus, rumusnya lupa. Dan kalau sudah dilihat nilainya, nilaiku nggak ada yang bagus, padahal sudah belajar. Nah ini masalah yang besar bagi seorang anak ini. Kalian bisa lihat, dia kesulitan belajar, dia tidak ingat, dia sering tidak mengerti yang dijelaskan sama gurunya. Ya, ada masalah lagi. Ada anak-anak yang mempunyai masalah dalam hal kekurangan. Kehidupannya serba kekurangan. Nggak sekolah karena papahnya atau mamahnya tidak bekerja. Sehingga nggak punya uang, akhirnya nggak sekolah. Atau mungkin kekurangan, makan sehari cuma 2 kali. Atau mungkin tidak ada biaya untuk membeli buku. Tidak ada biaya untuk membeli seragam. Kemudian juga kalau dilihat ini, kalian bisa lihat ini serba kekurangan. Rumahnya sering kali pindah-pindah. Rumahnya kecil, harus bersama-sama dengan banyak orang. Anak-anak ini masalah dari anak-anak yang membuat sedih kadang-kadang. Ini anak ini sedih anak-anak. Sedih sekali karena apa? Kalian bisa lihat di situ. Rumahnya sempit, kecil, dan lagi dia nggak sekolah karena ibu bapaknya nggak ada uang. Anak-anak harus bersyukur yang saat ini mendengar belajar sore hari ini, bersyukur kalau kalian bisa sekolah. Ya, kalian lihat ini ada masalah, anak ini tidak ada uang, serba kekurangan, makan saja kurang. Jangankan beli mainan, untuk makan aja susah. Ya, jadi bersyukur kalau kalian sekarang punya mainan yang ada di rumah. Tidak perlu merengek-rengek minta mama setiap hari untuk beli ke supermarket atau minimarket beli mainan. Ya, bersyukur. Ini kalau masalah anak ini coba kalian lihat. Ada anak seperti ini, ada banyak anak-anak, ya. Kemudian lagi masalah yang ada, sering sakit. Ada anak yang sakit-sakitan, sering sakit, sedikit sakit. Mungkin badannya lemah, kalian bisa lihat di situ. Dia harus tiduran di ranjang. Dia harus setiap hari disuntik atau minum obat. Atau mungkin orang tuanya yang sakit. Anak-anak yang
seperti ini, pasti hatinya sedih. Dan dia merasa ini masalahku, aduh masalah yang besar karena papahnya sakit atau mamahnya sakit yang tidak sembuh-sembuh. Ya anak-anak, masalah-masalah ini ada di sekitar kalian. Ya. Kemudian ada juga seorang anak yang punya masalah, tidak punya teman. Dia kalau pergi ke sekolah suka diolok-olok, dibully, atau mungkin suka digoda-godain. Bahkan ada yang dipukul sama temannya, dibully, dan tidak punya teman. Ini sedih anak-anak. Lihat anak ini hatinya sedih sekali. Karena bagi dia perlu seorang teman, tapi dia tidak punya teman. Dia lihat temannya, waduh suka mengejek, suka mengolok-olok, suka menghina. Tante pernah memberitahu anak-anak, kalian jangan pernah membuli temanmu, ya. Tapi kalian lihat kalau anak ini masalahnya kebalik, dia yang dibully, dia yang diolok-olok, dia yang tidak punya teman. Ini masalah buat anak ini. Nah, kemudian kalau kalian bisa lihat dari semua masalah ini, baik yang tidak punya teman, baik yang sakit, baik yang dalam kekurangan, baik yang kesulitan belajar, baik yang orang tuanya sering berkelahi seperti ini. Anak-anak, ini adalah masalah yang sama seperti yang dihadapi oleh Zakaria dan Elisabet tadi. Mereka punya masalah yang besar juga, yaitu mereka tidak punya anak. Apakah ada keajaiban di dalam kehidupan Zakaria dan Elisabet? Ingat tadi, mereka tetap benar, mereka orang benar meskipun ada masalah besar. Apakah ada sesuatu mujizat terjadi? Atau ada sesuatu hal yang Tuhan akan lakukan untuk kehidupan mereka sebagai orang benar? Nah, untuk lanjutannya kita akan lihat video ini ya anak-anak ya. Yuk, kita akan lihat. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya."
Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, Jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Baik, anak-anak, kalian sudah lihat tadi? Sudah lihat ya videonya? Akhirnya suatu mukjizat terjadi dalam kehidupan Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini. Tante akan tunjukkan lagi ya, kita lanjutkan belajar sore hari ini. Kalian bisa lihat di sini di dalam Lukas 1 ayat ke-8 sampai 25. Jadi dalam kisah tadi, anak-anak lihat di dalam video, di mana sudah lahir seorang anak. Namanya siapa tadi? Namanya Yohanes ya. Ini diceritakan bahwa Tuhan melakukan mukjizat, yaitu Zakaria dan Elisabet mempunyai anak pada usia tua mereka. Nah anak-anak, kembali lagi tadi. Masalah besar di hadapan Bapak Elisabet dan Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini, akhirnya Tuhan berikan menjadi suatu berkat atau mukjizat. Karena mereka akhirnya mempunyai anak. Nah, anak-anak,
Kalau kalian ingat tadi yang Tante ceritakan, masalah anak-anak itu banyak sekali. Tante, aku ini juga punya masalah yang sama loh, kayak yang tadi Tante bilang. Papa mamaku bertengkar. Terus, bagaimana dengan aku ini, Tante? Ingat anak-anak, tetap hidup benar. Kalian saat ini menghadapi masalah apapun, kalian harus belajar hidup benar, yaitu melakukan firman Tuhan. Ketika orang tuamu berkelahi, kalian gak usah ikut-ikut teriak-teriak, tapi berdoalah. Berdoa, minta pada Tuhan supaya orang tua kalian menjadi rukun, orang tua kalian menjadi bersatu. Kemudian ada lagi misalnya masalah apa lagi? Seperti tadi, kesulitan belajar. Sudah belajar tidak bisa-bisa, tetap nilai jelek. Anak-anak ingat, tetap hidup benar. Jangan berusaha untuk nyontek. Wah, nggak apa-apa. Aku nanti kalau gitu percuma belajar, sudah aku nyontek saja, tanya teman aja. Hati-hati loh. Tuhan berkata, hidup benar. Orang hidup benar, kalian lihat contohnya ini, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan mujizat. Tuhan akan turun tangan, akan menolong. Yang sakit, anak-anak berdoa, tetap pengharapan pada Tuhan. Anak-anak ingat, kalau misalnya ada yang sakit, orang tuamu sakit saat ini, tetap berdoa buat orang tuamu. Ya, tidak boleh kendor, harus dengan setia, tetap berdoa. Apalagi kalian dibully, jangan membalas. Kalian misalnya dipukul, kalian nggak usah membalas. Tuhan kita adalah hakim yang adil. Ya, anak-anak bisa laporkan kepada ibu guru bahwa kalian misalnya dipukul sama temanmu di kelas. Tapi anak-anak jangan membalas sendiri, nanti akan timbul perkelahian ya. Anak-anak, mujizat itu akan datang bagi orang benar. Seperti ini contohnya. Tante akan lanjutkan. Di dalam Lukas 3 ayat 1 sampai 22. Anak Zakaria dan Elisabet ini kalian lihat bertumbuh besar, yang bernama siapa? Yohanes. Ternyata dia ini yang biasanya dikenal dengan Yohanes Pembaptis, dikatakan dialah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, dia ini juga membaptis Tuhan Yesus. Membaptis Yesus dan juga beberapa orang Israel yang bertobat. Yohanes Pembaptis ini terkenal, anak-anak, hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Dari seorang ayah dan ibu yang awalnya tidak punya anak, ketika Tuhan memberkati, mendapatkan seorang anak, anaknya ini anak yang hebat. Yohanes ini hebat sekali. Ini adalah berkat bagi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Anak-anak juga demikian. Masalahmu apa saat ini? Tetaplah hidup benar. Karena Tuhan akan merubah setiap masalah menjadi berkat, anak-anak. Ini ya, Tante garis bawah ini. Tuhan sanggup mengubah masalahmu akan menjadi berkat. Asal kalian harus tetap hidup benar. Ya, anak-anak ya. Dan janji Tuhan itu iya dan amin loh. Tuhan itu tidak pernah lupa sama janjinya. Ya, jadi ingat-ingat. Tuhan, aku punya masalah Tuhan. Tapi aku tetap percaya pada Engkau. Maka Tuhan akan merubah masalahmu menjadi berkat. Amin. Oke. Ya, anak-anak, untuk ayat hafalannya hari ini adalah di dalam Mazmur 5 ayat 12a. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Ya, jadi orang benar itu akan diberkati oleh Tuhan. Ya, masalah yang ada saat ini akan dirubah menjadi berkat kalau kalian hidup benar. Tuhan akan memberkati, ya, akan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Seperti tadi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet punya anak di usia tuanya, dan anaknya ini menjadi orang yang hebat sekali, orang yang luar biasa. Demikian juga kita harus percaya Tuhan yang tolong. Ya, kita akan akhiri sore hari ini untuk belajar firman Tuhan, tapi Tante yakin Roh Kudus
tetap akan berbicara pada anak-anak. Tuhan akan menolong setiap masalah apapun yang ada. Apapun masalahnya, mungkin tante tidak sebutkan masalahnya. Yang tadi sudah disebutkan beberapa, tapi ada yang bukan, yang tante nggak ngerti. Tapi Tuhan tahu masalah kalian anak-anak. Tetaplah ikut firman Tuhan. Tetap berpegang pada firman Tuhan. Jadi orang benar, Tuhan akan menolong kalian semua. Ya, kita akan nyanyikan yuk. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yuk, kita nyanyi bersama-sama.
Baik anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita mengatakan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tidak ada yang tak mungkin bagi Engkau, semuanya bisa terjadi. Dan apa yang menjadi masalah kalian, Tuhan akan mengubahkan itu. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, ya. Kita akan berdoa yuk. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk sore hari ini Tuhan. Kami diingatkan kembali bahwa Engkau lahir ke dunia ini untuk kami. Engkau lahir mendatangkan sukacita buat kami. Dan Tuhan, terima kasih jika Tuhan juga memberikan kami, Tuhan, kekuatan di mana setiap kami menghadapi masalah yang ada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan juga memberikan jalan keluar. Dan kami percaya kami masih mengalami mujizat itu saat ini. Tuhan, hal-hal yang tidak mungkin kami percaya akan mungkin terjadi karena Engkau adalah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang kami miliki, Allah yang hebat. Sebab itu kami bersyukur Tuhan mempunyai Engkau. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami akan mengakhiri untuk pembelajaran firman Tuhan sore hari ini. Tapi kami percaya Tuhan tetap berkata-kata kepada kami. Roh Kudus akan mengingatkan kami, menyertai kami. Memberkati kedua orang tua kami. Memberkati keluarga kami. Juga Tuhan menolong dalam pekerjaan orang tua kami. Semua apa yang dikerjakannya dapat dikerjakan dengan baik. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk sekolah kami, untuk pembelajaran kami. Tuhan, tolong untuk kami yang kurang hikmat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan hikmat, Tuhan memberikan akal budi, dan terlebih lagi Tuhan, pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu ada pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu pada sore hari ini. Tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kegiatan di gereja kami, untuk acara Natal, Tuhan, persiapan-persiapannya dan sebagainya. Kami percaya Tuhan memberikan sukacita buat kami semuanya. Terpujilah nama-Mu Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak yang percaya berkata amin, artinya ya. Oke, anak-anak sampai ketemu minggu depan. Anak-anak bisa kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi, bye-bye. Dan selamat Natal buat kalian semua. Tuhan memberkati.